Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita hari ini bertemu lagi ya. Kita bertemu untuk pembelajaran matematika hari ini. Silakan ntar lagi disimak ya. Saya akan jelaskan tentang hubungan dua sudut nanti. Nanti kalian simak, kalian lihat seperti apa cara contoh-contohnya, dan kemudian nanti di akhir silakan kalian mengerjakan soal yang saya berikan. Oke, untuk materinya adalah hubungan dua sudut ya. Saya tulis dulu. Nah, hubungan dua sudut ini anak-anak kemarin sudah sempat saya bahas satu ya. Beberapa kelas sudah saya sempat bahas satu terkait dengan sudut berpelurus. Yang pertama itu ada sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini nama lainnya adalah suplemen ya. Jadi kalau nanti suplemen, jadi nanti kalau ada kata-kata suplemen artinya itu sama aja dengan sudut berpelurus. Nama lainnya seperti itu. Terus jika di sini ada suatu garis anak-anak ya, terus saya buat seperti ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini di sini kan garisnya adalah garis lurus, maka dinamakan adalah sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen seperti itu. Maka misalnya nih ya, di sini ada suatu x gitu ya. Di sini adalah sudut x dan di sini adalah sudut y. Maka kalau kita jumlahkan kedua sudut ini, hasilnya adalah 180. Jadi x ditambah y sama dengan 180 derajat gitu. Oke, konsepnya adalah jumlah keseluruhan dari sudut itu adalah 180. Jadi sudut berpelurus itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, saya anggap kalian sudah paham. Jadi misalkan nih saya kasih contoh lagi. Misal di sini saya buat suatu garis seperti ini. Di sini andaikan 80 derajat. Misalnya di sini adalah 100 derajat ya. Dan di sini adalah x. Misal tentukan ya. Tentukan besar sudut x. Nah, seperti konsep yang sudah saya jelasin, maka kedua sudut ini ditambah dengan sudut yang ini hasilnya adalah 180. Oke, maka bisa kita tuliskan menjadi 100 derajat ditambah dengan x. Totalnya harus 180 derajat. Maka nilai x-nya adalah 180 derajat. Kita kurangi 100 derajat ya. Kita mau menghilangkan yang 100 ini, kita pindah ke sebelah kanan. Akhirnya menjadi negatif gitu ya. Maka kita lanjutin, nilai x-nya adalah 180 dikurangi 100, itu adalah 80 derajat. Jadi nilai x-nya adalah 80 derajat ya. Ini adalah hasilnya. Oke. Saya anggap kalian sudah paham. Ini sudah sempat saya jelasin di kelas ya. Dan beberapa kelas ada yang belum juga saya jelasin. Sampai sini kalau misal ada yang bingung, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp. Selanjutnya, jadi tidak hanya semudah ini, tapi juga bisa dalam beberapa banyak sudut. Misalnya, saya buat lagi di sini sudut ya. Oke, sudut seperti ini misalnya ada lagi, dan di sini seperti ini. Nah, ini di sini ada berapa sudut anak-anak? Ada 3 sudut ya. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Total ketiga sudut ini adalah sama, yaitu adalah 180 derajat. Maka jika ketiga sudut ini kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Contoh langsung kita pakai yang ini aja. Misalnya di sini adalah 50 derajat, dan misalnya di sini adalah 10 derajat, maka tentukan nilai x. Berapa sudut x itu ya? Berapa sudut x? Sudut x gitu ya. Nah, maka kalau kita jawab sama caranya, kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 180.
derajat, betul. Jadi 50 derajat ditambah dengan X ditambah dengan 10 derajat hasilnya adalah 180 derajat ya. Intinya ini ditambah ini harus 180 derajat gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan, silakan, maka yang bisa dijumlahkan kan ini dengan ini ya, bisa dijumlahkan. 50 ditambah 10 itu adalah 60. Maka 60 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Jadi nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kenapa Pak kok dikurangi 60? Karena 60-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya tandanya berubah menjadi negatif gitu ya. Jadi X sama dengan 120 derajat. Jadi ini adalah nilai X-nya. Oke. Kita lanjut. Adakah yang bingung? Kalau misalnya bingung boleh ditanyakan ya. Sekarang untuk soal latihannya, karena saya sudah menjelaskan, kalian tinggal bagaimana kalian mencobanya ya. Latihan. Oke. Latihan nomor 1 silakan dikerjakan. Terus saya ini lagi ya. Terus selain itu ada juga yang namanya sudut saling bertolak belakang. Oke, sudut saling bertolak belakang itu seperti ini anak-anak. Misalnya nih saya di sini punya garis ya. Nah, di sini ada, ini kan sudut ya. Nah, ini sudut. Nah, coba kalian lihat, ini kan saling bertolak belakang ya. Bertolak belakang itu saling membelakangi. Ini kan menuju menghadap sana ya, menghadap sana. Ini sebaliknya menghadap ke kanan. Yang ini menghadap ke kiri, ini menghadap ke kanan. Nah, itu artinya dia bertolak belakang. Kalau bertolak belakang artinya sudutnya pasti sama. Jika sudut saling bertolak belakang, maka sudut memiliki besar yang sama. Nah, maksudnya gimana? Misal contoh, kita langsung ke contoh. Kalian lihat di sini, misalnya saya nih punya sini sudut di sini. Nah, lihat di sini ini ada sudut, di sini juga ada sudut. Apakah ini bertolak belakang? Betul. Ini saling membelakangi ya. Ini menghadap ke sana, yang satunya menghadap ke sini. Ya, bertolak belakang dia. Maka ini artinya kedua sudut pasti sama besarnya. Misalnya di sini adalah 50 derajat gitu ya. Tentukan nilai X misal. Tentukan nilai X. Maka jawabannya jawabannya adalah X sama dengan 50 derajat. Sudah seperti ini, tapi dikasih alasan ya. Alasannya dalam kurung gitu, bertolak belakang. Nah, ini sudah termasuk alasan. Bertolak belakang. Oke, gitu. Seperti itu aja anak-anak. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi misalnya nih ya, berarti di sini gimana dong Pak? Ini sama, dia bertolak belakang juga. Dia kan menghadap ke arah yang berbeda. Dia menghadap ke sana, dia menghadap ke sana. Jadi dia juga bertolak belakang, gitu ya. Oke, sekarang latihan. Kebetulan besar ya. Nomor 1. Oke, sudah 2 soal aja. Ini memang silakan, ini lebih mikir ya. Soal yang nomor 2 ini kalian lebih mikir. Jadi silahkan, memang nggak beri saya contoh ya, tapi bisa kalian coba lebih mikir ya. Terus harusnya bisa nanti. Kalau misal bingung, kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke, bisa kalian screenshot. Ini untuk soal yang 2 soal tentang sudut bertolak belakang. Terus ini tentang sudut berpelurus anak-anak. Jadi yang di sini ada 3 soal, yang di bawah ada 2 soal. Jadi totalnya adalah 5 soal ya. Seperti itu. Nanti lanjut setelah ini ada lagi satu sebenarnya saling berpenyiku ya. Kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, saya akhiri semuanya.
Sampai jumpa kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.